Di masa kini, kemajuan teknologi informasi menyebabkan hal-hal yang sifatnya berbahaya jadi lebih mudah untuk diakses oleh orang banyak. Sebagai akibatnya, muncullah teroris-teroris gadungan yang tega menyerang warga sipil dengan dalih memperjuangkan hal yang mereka anggap benar. Sefudut Ramadan Besim adalah nama dari seorang pemuda berusia 19 tahun yang tinggal di Australia. Dengan dibantu oleh seorang rekannya, Besim berencana melakukan serangan bom di jalanan kota Melbourne pada hari Ansar, hari di mana penduduk Australia dan Selandia Baru memperingati para tentaranya yang gugur di medan perang. Rencana tersebut sepintas terdengar menakutkan. Namun untungnya rencana tersebut tidak berhasil terwujud akibat kekonyolan Besim saat merencanakan aksinya. Alih-alih berencana meledakkan bom dengan cara menyembunyikannya di dalam mobil atau di tempat tersembunyi lainnya, Besim justru berencana menggunakan kanguru sebagai hewan pembawa bom bunuh diri. Rencana Besim adalah ia akan memasang bom pada kanguru yang badannya sudah dicat dengan bendera ISIS. Sesudah itu kanguru tadi akan diperintahkan untuk melompat ke arah kerumunan polisi. Saat sudah berada di tengah-tengah kerumunan polisi, bom tadi kemudian meledak. Sepintas rencana tersebut nampak konyol dan mustahil untuk terlaksana. Dan memang demikianlah kenyataannya, kendati terlihat lucu, kanguru aslinya adalah hewan yang agresif. Jangankan bisa dipasangi bom, kanguru yang didekati oleh orang asing akan langsung melompat-lompat melarikan diri. Michael O'Neill adalah nama dari seorang pria berusia 45 tahun asal New York, Amerika Serikat, yang mendukung paham supremasi kulit putih. Suatu hari pada tahun 2015, O'Neill secara diam-diam menggunakan garasi milik ayah angkatnya untuk membuat bom pipa. Untuk membuat bom yang dimaksud, O'Neill mengisi selongsong pipa dengan paku dan bahan peledak. Kemudian menyumbatnya dengan tutup yang sudah diberi perekat dari pistol lem. Namun saat ia tengah menggunakan pistol lemnya, pistol tersebut mendadak terbakar dan tidak bisa lagi digunakan. O'Neill yang merasa kesal kemudian menginjak-injak pipa berisi peledak tadi supaya penutupnya menjadi lebih kencang. Kelanjutannya sudah bisa kita tebak. Pipa tersebut kemudian meledak dan menghancurkan kaki O'Neill. Di luar garasi, suara ledakan keras yang timbul membuat tetangga O'Neill merasa terkejut dan spontan menghubungi polisi. Saat polisi mendatangi garasi, polisi menemukan kalau garasi tersebut penuh dengan bahan-bahan pembuat bom beserta pernak-pernik bertema neo-Nazi. Suatu hari, dua orang pemuda asal Newcastle yang terpapar oleh paham radikal berencana membuat bom pipa dan meledakannya di Istana Buckingham, gedung parlemen, serta pusat perbelanjaan di London, Inggris. Kendati keduanya sebelum ini belum pernah membuat bom, mereka tetap nekat menjalankan rencananya dengan menggunakan buku The Anarchist Chalkboard yang berisikan panduan mengenai cara membuat bom rakitan. Rencana kedua orang tersebut pada akhirnya tidak pernah terlaksana setelah upaya mereka digagalkan oleh ibu salah seorang pemuda itu sendiri. Saat sang ibu sedang mengecek kamar milik anaknya, ia merasa curiga karena di dalam kamar anaknya terdapat benda menyerupai obat yang mencurigakan. Sang ibu kemudian segera bergegas menghubungi polisi untuk melaporkan temuannya. Saat polisi tiba di lokasi dan memeriksa kamar anaknya, polisi menyatakan kalau benda mencurigakan tersebut aslinya bukanlah obat-obatan terlarang, melainkan hanyalah obat sakit kepala dan bubuk kopi. Meskipun begitu, saat polisi melakukan penggeledahan di kamar tersebut, polisi berhasil menemukan kalau sang anak ternyata menyimpan bahan pembuat bom. Literatur bertema anti-Yahudi dan detail rencana mengenai aksi penyerangan yang hendak dilakukan di London. Tanpa menunggu lebih lama lagi, polisi pun langsung melakukan penangkapan kepada sang anak.